Ya, untuk kegiatan yang selanjutnya mari kita berikan kepada materi pemanfaatan waktu luang dan kenakalan remaja yang akan disampaikan dipaparkan oleh Teh Regina. Kepada Teh Regina saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama Putri Regina Novalia. Saya tinggal di Cikarang juga, di RW 6 di bawah. Pengalaman organisasinya di PIPR Kecamatan, Pusat Informasi Konseling Remaja Kecamatan Cibiru. Salah satu finalis Duta Genre Kota Bandung, Generasi Berencana, dan masih aktif sampai sekarang di Karang Taruna, Kelurahan Kecamatan. Langsung aja ke materinya. Memanfaatkan waktu luang dan kenakalan remaja. Waktu luang. Definisi waktu luang dalam arti luas adalah relaksasi, hiburan, dan pengembangan diri. Dalam kata lain, waktu luang merupakan ekspresi dan seluruh aspirasi manusia dalam mencari kebahagiaan berhubungan dengan tugas, etnik, kebijakan, dan kebudayaan yang baru. Dari waktu luang itu kita dapat manfaat dari waktu luang. Yang pertama, kesembuhan dari rasa lelah, pelepasan dari rasa bosan, dan kebebasan dari hal yang sifatnya mengikat dan menghasilkan, seperti sekolah, kerja. Apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mengisi kegiatan waktu luang? Yang pertama, ada kegiatan relaksasi. Kegiatan relaksasi, contohnya buat anak-anak yang suka otomotif itu bisa diisi dengan bongkar motor. Itu salah satu aktivitas yang bisa mengisi waktu luang. Lalu membaca buku, nonton TV, nonton film, mendengarkan musik, itu salah satu kegiatan yang bisa mengisi waktu luang juga. Yang kedua, kegiatan hiburan. Kegiatan hiburan ini contohnya kayak bermain musik, berenang, menari, buat yang suka menari. Jadi lebih ke mengekspresikan hobi dari seorang anak. Yang ketiga, kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri ini seperti les bahasa, les tari, les musik. Terus berkegiatan sosialisasi seperti organisasi Karang Taruna, PIPR. Itu salah satu kegiatan yang bisa dimanfaatkan gitu di waktu luang. Selanjutnya, permasalahan apa sih dalam pemanfaatan waktu luang itu? Yang pertama, remaja cenderung lebih suka menghabiskan waktu luang dengan bersantai-santai atau melakukan aktivitas yang menurut dia senang gitu. Apa yang buat dia senang? Lalu ada buat orang tua. Orang tua itu cenderung berpandangan bahwa waktu luang itu harus dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat dan produktif, kayak belajar lagi gitu. Padahal belajar itu udah di sekolah. Cuman orang tua pengennya kalau misalnya ada waktu luang itu kita belajar lagi gitu. Padahal dengan menonton TV, nonton film, baca buku yang ringan-ringan kayak komik, novel itu juga suatu kegiatan untuk mengisi waktu luang. Kalau kebanyakan juga emang sebenarnya nggak baik. Cuma kalau misalkan untuk hiburan itu nggak apa-apa. Terus hubungannya waktu luang dengan kenakalan remaja apa sih? Jadi kalau misalkan waktu luang itu tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, otomatis remaja akan cenderung melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang. Usia remaja menurut WHO, usia di mana masa peralihan antara anak-anak ke dewasa, yaitu antara umur 12 tahun sampai 24 tahun.
remaja itu adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum yang berlaku di masyarakat. Contohnya apa aja sih kenakalan remaja? Bisa dilihat di sini ya. Kelihatan ya? Ini gambar yang pertama itu tawuran. Di kota-kota besar itu banyak banget terjadi tawuran remaja. Contoh kasusnya kayak di Tangerang, Bekasi, Jakarta. Itu kalau misalnya kita suka nonton TV ya Bu ya, di Net TV itu di 86 banyak banget aksi tawuran gitu di kota-kota besar seperti itu. Terus yang kedua, ini kalau Ibu pernah nonton filmnya, ini ada filmnya namanya Dua Garis Biru. Dua Garis Biru itu menceritakan tentang seks bebas yang dilakukan dua orang remaja, sepasang kekasih, yang mengakibatkan dia hamil di luar pernikahan. Kenapa seks bebas di Indonesia ini banyak sekali? Karena kurangnya perhatian dari keluarga. Ini ada seks bebas. Seks bebas itu apa namanya? Soalnya lihat dari uji tugasnya anak-anak sekarang. Jadi saya tidak tahu akibatnya. Iya, seks bebas juga punya anak tuh. Seks bebas banyak banget memunculkan Yang negatif. iya sesuatu yang negatif itu. Contohnya kemiskinan, kepadatan penduduk. Terus orang tua. Orang tua itu iya, itu juga termasuk. Terus tingkat perceraian tinggi. ngantri ya di Bandung. Iya. Kehamilan di luar nikah juga tinggi. Kenapa kepadatan penduduk bisa jadi salah satu akibat dari seks bebas? Karena seks bebas seks bebas itu bisa apa ya? Jadi hamil di luar nikah itu bisa membuat peningkatan masyarakat yang lebih tinggi. Karena belum waktunya gitu, belum siap. Terus yang kedua kemiskinan, karena belum siap untuk menikah. Rata-rata orang yang hamil di usia dini itu belum mempersiapkan ke sana ekonominya, karena rata-rata kasusnya itu di anak sekolah ya. Anak sekolah otomatis belum kerja, terputus sekolahnya dan menimbulkan kemiskinan. Terus di sini ada nafsa, ini penyalahgunaan narkoba. Nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adik-adik lainnya. Di sini ada banyak contohnya kayak mengkonsumsi bunga-bungaan yang mabuk, terus ganja, jamur, rokok, obat-obatan terlarang, miras, dan lain-lain. Di Indonesia, Joko Widodo tahun 2015 pernah mengungkapkan bahwa Indonesia itu darurat narkoba. Kenapa darurat narkoba? Karena di Indonesia ini usia-usia yang masih belasan tahun di bawah umur itu sudah merokok. Kenapa merokok disebut darurat narkoba? Karena merokok itu gerbang dari narkoba. Tidak pernah ada yang menggunakan narkoba yang tidak merokok. Awalnya itu dari rokok, pelan-pelan ke obat, pelan-pelan ke ganja, lalu ke sabu dan narkoba lainnya. Yang keempat ini ada bullying. Bullying ini sering terjadi sekarang di sekolah, di media sosial. Gambar yang kelima ini bolos sekolah. Kalau di sekolah waktu sebelum online, anak-anak itu banyak banget yang bolos sekolah, apalagi cowok ya. Terus yang selanjutnya ada mencuri, tindak pidana lainnya, pokoknya ada mencuri, kekerasan, pemerkosaan, terus kejahatan-kejahatan lainnya yang besar kayak pembunuhan itu bisa terjadi di usia remaja. Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja. Yang pertama, ini
ada krisis identitas. Krisis identitas ini adalah di mana remaja butuh pengakuan dari masyarakat, dari lingkungannya. Kayak misalnya dia pengen dilihat gaul nih, dia ngerokok, dia minum. Terus kalau di sekolahnya pengen kelihatan dia garang atau dia yang paling hebat, dia ikut tawuran, dia bully temennya, dia berantem sama teman-temannya. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Walaupun remaja tahu, usia remaja itu udah tahu, udah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Tapi karena kontrol dirinya yang rendah, kadang-kadang remaja tetap melakukan walaupun dia tahu buruk gitu. Terus yang ketiga, ada kurang perhatian dan kasih sayang. Keluarga ini menjadi faktor utama dan pertama dalam perkembangan anak. Jadi buat ibu-ibu kayak perhatian anak itu harus lebih diperhatikan, kayak jangan banding-bandingkan, terus apresiasi apapun yang dilakukan anak selama itu dalam jalur positif. Yang keempat, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar juga menjadi pengaruh sifat remaja dan bisa menjadi penyebab kenakalan remaja itu, karena biasanya kalau misalnya kita kumpul dengan anak-anak yang suka merokok, mabuk, otomatis kita juga bakalan ikut ke situ. Terus yang kelima, kurangnya pendidikan agama. Pendidikan agama ini paling penting karena di agama dasar-dasarnya udah ada, hukum-hukumnya udah ada tentang aturan-aturan. Ya sedikitnya lah dia punya dasar bahwa ini katanya begini. Yang keenam, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga jadi lingkungan kedua di mana penyebab kenakalan remaja itu bakalan terjadi, kayak bullying, bolos sekolah, pemalakan, seks bebas. Ini ada kutipan dari sosial media, saya pernah baca, cuma nggak tahu dari siapa. Melakukan seks bebas adalah pilihan, bisa jadi, tapi sebagaimana pilihan, kita juga punya pilihan untuk bilang tidak untuk melakukannya. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Terus ibunya jangan bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau ibu sih udah punya rumah aja, ya udah punya cicit malah ibu. Tapi cucu, anak cucu ini nih, emang dia tuh tadinya dari sekolah kejuruan gitu, bengkel otomotif kan gitu. Nah sekarang dia suka sama teman-temannya gitu. Tapi kadang-kadang kan ibu ketakutan, mungkin ibu takut ya, takutnya dia kadang-kadang ingin nanti temannya, gitu. Terus jarang pulang gitu. Itu bagaimana untuk menasehati cucu, kan ingin cucu baik. Dia tadinya pesantren, tadinya di Sukabumi, udah pindah ke sini, ya seolah-olah dia bergaul dengan teman di sekolahnya, tapi sekarang teh pada bager gitu. Mana untuk memberikan penjelasan, tahu nggak rada bager? Ya, jadi supaya dia mendengar gitu. Mamanya sih ada, kebetulan kan dia sama saya gitu. Supaya anak itu mendengar kita, balik lagi ke dulu kan jadi pesantren. Mungkin gini ya Bu, kayak sekarang tuh remaja lebih bisa mendengarkan temannya daripada orang tuanya. Itu jadi supaya mendengarkan. Makanya kenapa ada organisasi yang namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Karena remaja akan cenderung lebih mendengarkan teman sebayanya daripada sama orang tuanya gitu. Tapi dia mungkin seni gitu, seni apa sih, reak-reak gitu. Dong. Mungkin bisa diarahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih positif aja gitu. Sebenarnya kegiatan kesenian itu juga salah satu kegiatan positif yang bisa mengisi waktu luang. Cuman biasanya disalahgunakannya itu untuk kumpul-kumpul, minum-minum misalnya kayak gitu ya. Padahal Kebanyakan sih kayak gitu, takutnya gitu. Padahal sebenarnya kegiatan kesenian itu salah satu kegiatan untuk mengembangkan potensi dan minat bakatnya anak itu.
nggak usah dilarang ya Bu, kayak dia mau ikutan kegiatan seni itu nggak apa-apa gitu, karena bukan kegiatan negatif juga. Yang negatif itu kan kegiatan di luar kesenian gitu mungkin. Takut gitu ya Bu. Iya. Soalnya ada suka nginep-nginep gitu. Kayak takut itu wajar gitu. Kayak ketakutan itu hal terwajar orang tua gitu. Karena takut anaknya terjerumus sama kegiatan-kegiatan yang enggak baik gitu ya. Cuman pendekatannya mungkin kayak lebih dapat ke anak, kayak curhat gitu Bu, sama curhat gitu. Lama-lama juga anak tuh terbuka. Tapi kalau misalkan kita sebagai orang tua lebih banyak menceramahi, kayak masih tahu bla bla gitu, cenderung anak itu nggak akan dengar ya. Tapi kalau misalnya kita jadi teman curhatnya, teman ngobrolnya, lama-lama anak juga akan terbuka dengan sendirinya gitu. Saya tuh kurang suka gitu. Cucu saya ikut gitu, bukan tidak boleh, memang itu seni ya. Cuma kan yang namanya reak ya suka ada asupan setan. Ada negatifnya gitu. Saya takutnya seperti itu gitu. Terus padahal dia udah punya job, ya udah punya pilihan, tadinya kan dia di otomotif. Saya pengen tuh ikutlah ke bengkel gitu, pengen saya sesuai dengan keinginan dia. Tapi ya karena bergaul itu teman-teman dipandai kan, ya kan yang namanya ibu bukan orang tua tapi neneknya tetap aja ibu risih gitu kalau ada apa-apa. Tapi saya udah titipin Bu Erek, kenal sama Ibu Erek-nya, Erek, cucu saya suka main di sini, tolong bisi bangor, tolong di gitu saya udah gitu sih, udah ngomong. Takut ya yang namanya nenek sih takut, soalnya diamnya kan di saya gitu. Kayak ketakutan itu kayak hal wajar gitu sebenarnya buat orang tua. Cuman kalau misalkan terlalu ini juga kadang remaja sekarang ya apalagi beda gitu. Kadang orang tua juga masih menerapkan cara mendidik anak zaman dulu gitu. Padahal anak sekarang itu sifatnya udah beda gitu. Iya, jauh beda. Jadi kalau misalnya dikasih tahu itu nggak akan bisa gitu. Paling dengan pendekatan secara batin gitu. Jadi lama-lama kalau dekat juga nanti si anak cerita sendiri kayak Bu kemarin saya ngajak misalnya gini-gini pasti bakal cuma takut aja gitu. Tapi alhamdulillah selama ini ya selama bergaul gitu dari keluar sekolah ya belum ada apa-apa. Cuma saya kan itu awas dengerin kamu. Kamu saya pernah sayang dulu, jangan ikut-ikutan seperti apa. yang mungkin bisa lebih diarahkan ke arah kegiatan-kegiatan kayak organisasi sosial gitu. Ya ikutnya justru bukan di RW sini, malah di pantai. Enggak di sini gitu. Gak tau itu teman sekolah semua katanya di sana. Iya, karena dia merasa lebih dekat di sana mungkin ya. Jadi gabungnya sama-sama. Cuma kalau misalnya kita kenalkan ke lingkungan kita yang paling dekat gitu, nanti juga lama-lama dia bakalan aktif di lingkungan dia sendiri. Iya, dia di sana malah segala beli baju apa ya seragam Bu. Gitu. Kenapa tete kamu ada di sini di RW 15 malah di pandai. Tapi itu kan banyak teman sekolahnya katanya gitu. Tapi nggak apa-apa, tapi ya sama saya juga sekali. Kamu dari mana? Kalau suka nanya ini ya kebetulan di situ kan ada teman yang namanya yang dulu kerja di Ewindo. Terus saya kan suka nanya itu kemana kan? Pintu bibinya kan hidung jangkung saya hidung jangkung gitu eta cek abitan ini tipenya mah aya naon laporan gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Mudah-mudahan, tapi saya pengen dia tuh udah remaja udah keluar ya sekolah pengen teh ya dia teh punya ijazah sekolah cari pekerjaan atau ikut dulu di bengkel gitu pengen saya, tapi kan yang namanya pergaulan dengan teman-teman mulai susah gitu. Sebenarnya besar harapan kita juga ya dari yang menyampaikan materi gitu. Kayak dari RW 15 itu dari kepemudaannya hadir gitu. Soalnya kan ini materinya lebih ke remaja. Iya, emang makanya saya juga tadi kok nggak ada remajanya. Ada juga kan adik-adik ini kan ini mah bukan dari RW 15. Iya. Pengen saya dari sini gitu, ada. Supaya mudah-mudahan ibu juga bisa menyampaikan gitu ke pengurusan RW-nya kayak mungkin remajanya lebih diaktifkan lagi biar Ada juga aktif itu parkir motor. Ada duit. biar anak-anaknya lebih diarahkan ke arah yang lebih positif. Soalnya kegiatan Karang Taruna itu sebenarnya bukan hanya kegiatan 17 Agustusan Nah, aja. justru itu kalau 17-an mah rame.
itu aja sama sekali. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa digelar Karang Taruna sebenarnya. Jadi mungkin bisa disampaikan ke kepengurusan RW-nya kayak yuk kumpulin lagi kepemudaannya. Nah, di sini. Lihat RW aja dekal-dekul yang itu hujan-hujanan nyapukeun sampah. Nggak pernah yang namanya pemuda. Cuek aja, jadi saya suka kesel makanya. Udah jangan diprioritaskan aja ke Karang Taruna mah cuma tahun Natal cuma ada hari besar baru ya. Kesel gitu. Ya, mungkin ini menurutnya kayak pendekatan di komunikasinya lebih dibangun lagi biar komunikasi sama si anak-anaknya tuh baik gitu. Jadi kayak ada acara-acara ini mungkin nggak kesampaian ke kepemudaannya tuh gara-gara nggak ada grupnya mungkin ya, atau salah satu anggota Karang Tarunanya nggak masuk grup di RW misalkan, jadi ada yang nggak tahu, ada juga mungkin nggak banyak terus nggak mau menyampaikan mungkin ya orangnya. Jadi lebih diperbaiki lagi mungkin ya komunikasinya. Iya, karena kan ada hasil budaya gede, pengen ada setiap panggil itu ngumpul gitu. Kan itu juga bisa ada itu kita bisa yang keagamaan kan ilmu segala macam di situ ada, jadi tinggal kita ngebuka carinya yang positif itu pengen saya itu mah anak orang lain itu saya ada suka saya pantau gitu. Orang lain kan beda-beda. Iya, karena potensi di RW 15 ini lumayan bagus banget gitu ya, kayak dari kesenian yang ada pelatihan kesenian ya di sini di OJ, terus kayak usaha-usaha yang aktif di RW 15 juga banyak gitu. Jadi setiap ada kegiatan juga sebenarnya RW 15 itu kegiatan paling besar kalau 17 Agustusan. Cuman di luar 17 Agustusan mungkin Karang Tarunanya kurang aktif gitu. Jadi kayak ada kegiatan-kegiatan di kelurahan pun kalau misalkan ngundang RW 15 kita bingung gitu harus ngundang siapa karena si ketuanya aja ganti tiap tahun gitu. Padahal kan kegiatan Karang Taruna itu bukan cuma 17 Agustusan, banyak. Bahkan cucu saya itu suka bikin religi apa? Itu yang kreatif apa sih? Kaligrafi suka bikin, sok kamu bikin nanti dibeliin dia, nanti dijual kayak gitu. Nggak apa-apa kayak gitu. Ya udah pinter segalanya udah bagus. Nanti sok nanti dimodalin kamu bikin ini, biar nenek yang jual suka bikin gitu. Kan bisa aja ya lihat itu ada surat-surat ini gitu dia bikin bagus, ya udah bagus. Nah itu juga salah satu kegiatan yang bisa mengalihkan mungkin ya, kalau misalkan ibu agak khawatir kalau misalkan dia ada di lingkungan itu mungkin bisa diarahkan kegiatan kayak kegiatan kaligrafi. Kalau misalkan cuma diarahkannya ke arah misal kamu gambar cuma nggak dipakai maksudnya nggak ada kedepannya kayak gimana, mungkin anaknya juga kurang tertarik. Cuman kalau misalnya kata ibu itu kaligrafinya nanti bakalan dijualin, mungkin kan anak mikirnya kayak cuan gitu ya. Kalau misalnya anak sekarang kan uang gitu, mungkin bakalan lebih tertarik gitu ya buat ngerjain. Untuk teman-temannya suka ke rumah, kamu sini suka didapat ngapain? Kamu itu semalam dari mana? Terus apa buktinya kamu main malam? Bukannya menciptakan sesuatu, kamu itu remaja. Sebentar lagi kamu mau punya ibu, pengen nikah, mau dikasih biaya dari mana? Ibu suka gitu. Dengerin, jangan mengandalkan orang tua. Kamu harus punya inovatif sendiri. Sok mau bikin apa rame-rame, hubungan apa-apa. Ini ada berapa kelompok. Sok biar nenek nanti yang jual, nah itu saya sama itu. Cuma itu senangnya saya takut saya itu nggak tahu agak ngeri gitu ya kayak gitu. Karena itu sebenarnya sih bagus. Cuma takutnya lihat-lihat suka ada yang mabok gitu makanya saya itu alhamdulillah sih. Cuma ya itu karena sekarang juga mau kemana tadi mau kemana mau itu nggak tahu mau nggak punya grup juga nggak tahu dia mau main kayak itu sama teman-temannya di Sumedang belum saya kan jauh sama tetap ya aduh gimana nih kita yang namanya anak-anak bangga tuh gitu takut gitu. Tapi ya gimana ya tapi sampai saat itu ya belum ada kejadian sesuatu ya belum gitu soalnya sekarang Mudah-mudahan mudah-mudahan sih enggak cuma takut gitu cuma takut aja tapi udah dikontrol sih emang harus seperti itu walaupun saya bukan anak gitu tapi cucu